Halo teman-teman, perkenalkan nama aku adalah Sofia Faida dari kelas SIA. Di sini saya akan membuat tutorial untuk menambahkan atribut dan tutorial untuk menginput data mahasiswa. Yang pertama yang kita lakukan adalah buka aplikasi XMPP, kemudian klik Start Apache dan MySQL. Kita tunggu, kemudian start MySQL-nya. Astagfirullahaladzim. Oke, lanjut. Setelah start dan MySQL, kemudian kita klik admin dan akan muncul PHP MyAdmin. Lalu kita lanjut, yaitu karena sebelumnya sudah membuat database yaitu DB Akademik, kemudian sudah membuat tabel mahasiswa dan prodinya. Selanjutnya kita akan input data mahasiswa. Sebelum itu, pertama kita akan menambahkan atribut atau nama field pada tabel mahasiswa. Pertama yang dilakukan adalah klik SQL, kemudian ketik use. Use ini berfungsi untuk arah database atau data yang akan kita input ini mengarahnya ke database mana. Jadi use, kemudian tujuan dari database-nya yaitu db_academic, kemudian titik koma, enter. Rumusnya adalah alter, kemudian alter tabel. Nah, di sini alter tabel itu digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada. Jadi dia fungsinya untuk mengubah atau menambahkan tabel yang sudah ada database sebelumnya. Jadi kemudian rumus yang dikerjakan, maka di sini kita ketik nama tabelnya, nama tabel yang akan kita tambahkan untuk tanggal lahir dan umur itu ya tabel mahasiswa. Kemudian rumus selanjutnya itu setelah nama tabel ada add. Add itu artinya menambahkan. Kemudian tujuan kita menambahkan apa tadi, yaitu tanggal lahir, tipe datanya date, kemudian keterangannya adalah not null. Nah, setelah sesuai dengan rumus query-nya, yaitu alter tabel mahasiswa, kemudian add tanggal lahir ini sebagai atribut atau nama field, kemudian tipe datanya adalah date, keterangannya adalah not null, kemudian titik koma, lalu kirim. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang kedua, yaitu umur. Sama, rumusnya sama, yaitu use, tujuan database yaitu DB Akademik, kemudian titik koma, lalu alter tabel. Tujuan tabelnya sama, yaitu mahasiswa, kemudian add sebagai tambah, ingin menambahkan apa, atributnya itu umur. Yang akan ditambahkan adalah umur. Kemudian tipe datanya adalah integer atau int dan width-nya 8. Kemudian keterangannya adalah not null. Kemudian titik koma. Jika sudah, maka kita klik kirim.
Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut untuk tutorial yang kedua, yaitu untuk tutorial input data mahasiswa. Nah, di sini ya seperti biasa, yaitu rumus SQL-nya yang pertama tetap use. Tujuan dari database-nya yaitu DB akademik, kemudian titik koma. Lalu rumus selanjutnya yaitu ada insert. Insert artinya memasukkan, dan into artinya ke dalam, memasukkan ke dalam. Dan insert into ini sudah tidak bisa dipisahkan. Jadi apabila ada insert maka ada into. Kemudian lanjut, yaitu tabel yang akan kita tambah, yaitu data mahasiswa, berarti tabel, nama tabel mahasiswa, kemudian dalam kurung ada name, kemudian ID prodi, kemudian ada nama mahasiswa, MHS, kemudian ada alamat mahasiswa, MHS, kemudian ada tanggal lahir yang tadi sudah ditambah, tanggal lahir, kemudian yang terakhir ada umur. Jangan lupa untuk tutup kurungnya. Lalu kita ketik values. Nah, values di sini artinya adalah perintah yang digunakan untuk mendefinisikan atau menentukan nilai data spesifik yang akan dimasukkan ke dalam baris tabel. Nah, di sini adalah tahap untuk memasukkan data-data mahasiswa. Sesuaikan dengan atribut yang ada pada dalam kurung. Lanjut untuk data mahasiswa yang pertama, yaitu ada Sofia Umilativa. Berarti kita masukkan NIM-nya. Jangan lupa untuk dalam kurung, kemudian koma atas, kita masukkan NIM-nya yaitu 250210001. Kemudian tutup dengan koma lagi, koma di atas, kemudian koma di bawah, spasi 1, kemudian koma, lanjut koma di atas 2 kali, kemudian masukkan namanya Sofi Latifah. Sebelumnya saya akan jelaskan kenapa fungsi dari tanda petik 2 ini. Tanda petik 2 ini dalam SQL utamanya yaitu berfungsi untuk mengapit nilai literal, string atau teks atau tanggal. Ini menandakan kepada database bahwa teks di dalamnya adalah data, bukan perintah SQL. Contohnya ini dan ini. Jadi itu untuk kegunaan tanda petik 2-nya. Kemudian lanjut kita masukkan
alamat mahasiswa koma, lanjut alamatnya jangan lupa untuk tanda petiknya menandakan kepada database bahwa itu adalah data. Alamatnya Bojonegoro. Kemudian koma lagi, spasi, kemudian tanggal lahir jangan lupa untuk titik koma di atas. Kemudian jangan lupa untuk tanda petik 2 kali. Masukkan tanggal lahirnya, yaitu tahunnya dulu, kemudian bulan, baru yang terakhir adalah tanggal. Tahun 2005, bulan 2, tanggal 11. Berarti kemudian koma, spasi, umur, berarti umurnya 21. Nah, jika sudah, maka jangan lupa untuk titik koma. Kemudian kita coba untuk kirim. Nah, ini berhasil, maka kita lihat dari data mahasiswanya, dari tabel mahasiswanya apa sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Berarti rumusnya berhasil. Kita lihat strukturnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk data mahasiswa yang selanjutnya. Seperti biasa ya Toyos, database-nya akademik, titik koma, kemudian insert dan into. Insert dan into. Kemudian tabelnya. Kemudian jangan lupa untuk nama-nama atributnya, itu ada name, terus ID prodi, kemudian ada mahasiswa, ada alamat mahasiswa underscore MHS, kemudian ada tanggal underscore lahir, kemudian yang terakhir adalah umur. Jangan lupa untuk vales. Nah, karena tugas saya adalah membuat data 593, jadi datanya sudah saya salin. Jadi sini saya tinggal tempel. Nah, di sini saya tinggal tempel. Jangan lupa untuk sesuaikan dengan urutannya. Pertama ada name, kemudian ID prodi, kemudian nama mahasiswa, kemudian ada alamat, kemudian tanggal lahir, dan yang terakhir adalah umur. Dan di sini ada 29 data. Nah, terus kita kirim. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat berhasil. Kita lihat di tabel mahasiswanya dijelajahi. Nah, ini sudah keluar ya untuk data mahasiswanya. Sudah keluar, maka kita lanjut untuk membuat
data mahasiswa yang tersisa. Lanjut, yaitu use db akademik, kemudian insert into mahasiswa. Sama seperti tadi, yaitu ada NIM, ada ID prodi, kemudian ada nama mahasiswa, kemudian ada alamat mahasiswa, kemudian ada kemudian ada yang terakhir adalah umur. NIM, ID prodi, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, dan umur. Kemudian values, nah ini sekitar ada dari 31 sampai dengan 100. Jika sudah, maka klik kirim. Seperti biasanya bahwa ini urut ya, dari NIM, ID prodi, nama mahasiswa, alamat, kemudian tanggal lahir, dan yang terakhir adalah umur. Urutannya harus sama. Kemudian kita klik kirim, dan ini ada 70 baris tambahan. Hasil kita lihat. Cuma ditampilkan semua. Oke. Nah, ini ya. Oke. Kita lanjut. Oke, di sini lanjut kita untuk membuat data mahasiswa berikutnya. Karena sebelumnya sudah muncul semua, ada data mahasiswa yaitu yang sudah tercantum yaitu 100 data mahasiswa. Oke, di sini udah tercantum. Kita lanjut untuk masukkan data 493 mahasiswa yang tersisa. Karena ini sudah ada 100 mahasiswa yang tercatat. Kemudian kita klik home, kemudian SQL. Kemudian seperti biasanya yaitu use nama database, tujuan database itu db akademik titik koma, kemudian insert dan into. Ingat ya, untuk insert dan into itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian nama tabelnya yaitu mahasiswa, nama tabel yang akan kita data itu mahasiswa, kemudian nama-nama atribut dalam tabel mahasiswa yaitu ada NIM, kemudian ID prodi, kemudian ada nama mahasiswa, nama MHS, kemudian ada alamat MHS, kemudian
lahir, tanggal underscore lahir, kemudian yang terakhir adalah umur. Jangan lupa untuk values, kemudian enter, kemudian masukkan data atau tempel data yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini saya sudah membuat sekitar 100 data, jadi langsung saya tempel aja. Nah, ini adalah nama-nama mahasiswanya. Dalam kurung kutip tanda kutip 2 di atas sebagai tanda biar database tahu kalau itu adalah data. Yaitu yang pertama ada NIM, kemudian prodi, ID prodi, kemudian nama, yaitu ada di sini ada Abdurrahman Wahid, kemudian kotanya, alamatnya itu Jombang, kemudian tanggal lahirnya 2004 bulan 8 tanggal 4, umurnya 21, dan seterusnya. Nah, ini sudah tercatat sekitar 100 mahasiswa, kemudian kita klik kirim. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut lagi untuk mendata. Lanjut lagi untuk memasukkan data mahasiswa yang selanjutnya. Insert into. Mahasiswa ada ID prodi. Iya. Alamat MHS. Kemudian tanggal lahir, kemudian yang terakhir adalah umur. Jangan lupa values. Kemudian kita tempel. Nah, ini udah ada 100 data mahasiswa. Seperti biasa, NIM, ID prodi, kemudian nama, kemudian alamat mahasiswa, tanggal lahir, dan umur. Jika sudah sesuai, maka lanjut, kita klik kirim. Nah, ini sudah ada, berarti udah tercatat 300 mahasiswa. Kemudian lanjut lagi, yaitu use DP akademik titik koma, kemudian insert lagi, insert into mahasiswa. Terakhir adalah umur. Kemudian kita masukkan data yang keempat terakhir. Seperti biasa, NIM, ID prodi, kemudian nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, kemudian umur. Nah, jika sudah, maka
Jika sudah, maka klik kirim. Nah, ini sudah tambah lagi 100 data mahasiswa. Kemudian kita lanjut yang data yang tersisa, yaitu halus, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan data dari 400 sampai ke 500. Nah, ini adalah data dari 401 sampai dengan 500. Kemudian jika sudah, jangan lupa untuk yang terakhir itu ada titik koma. Kemudian kita klik kirim. Kemudian kita lanjut untuk data dari 501 sampai 600. SQL, kemudian use tujuan dari database-nya, titik koma, into mahasiswa, kemudian kita lanjut, yaitu use tujuan database-nya itu DB akademik, titik koma, kemudian insert into tabelnya, yaitu mahasiswa, kemudian nama atributnya, yaitu ada NIM, ada ID prodi, ada nama mahasiswa, kemudian alamat mahasiswa, kemudian ada tanggal lahir, underscore lahir, dan yang terakhir ada umur. Kemudian values, kemudian data mahasiswa dari 501. Ini kita langsung tempel aja karena sudah dibuat sebelumnya, dari 501 sampai dengan 600. Jika sudah, maka seperti biasanya di sini ada NIM sesuai dengan dalam kurung ini, yaitu ada NIM, nama prodi, nama siswa, alamat mahasiswa, kemudian tanggal lahir, kemudian umur. Jika sudah, maka klik kirim. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita cari tabel mahasiswa, klik tabel mahasiswa, kemudian kita lihat, tampilkan semua. Ini adalah hasil output dari data mahasiswa yang sudah dibuat tadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.